Selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan dengan cek suhu tubuh. Kenapa ya kita nggak bisa atur suhu? Kan berarti kamu anaknya orang kaya nih, Pak. Boro-boro. Dari mana kamu bisa punya usaha yang utangnya aja 7,7 miliar? Ya, jadi memang bukan, sebenarnya kalau dari segi utang itu bukan utang pribadi, tapi lebih kepada yang disebabkan karena pribadi gitu. Iya. Tapi karena ya serentetan cerita yang itu akhirnya saya harus nanggung kerugian, Bang. Harus menanggung kerugian. Dan memang harus dilunasin 7,7 miliar itu. Sebenarnya pilihan. Cuman akhirnya saya memilih untuk yaudahlah saya lunasin aja gitu. Karena oke. Pendidikan terakhir apa? sempat kuliah. Oh, sempat kuliah. Ya, tadi kan waktu kejadiannya kan waktu semester 7 tuh. Iya. Karena udah kalut ngurusin kerugian tadi, utang harus diberesin. Ya nggak ada waktu untuk kuliah. Aja semester 7, dewe keluar dengan sendirinya. Kalau ditanya pekerjaanmu sekarang apa? Sekarang aktivitas keseharian pertama bisnis dan juga nulis sih. Kalau siang biasanya bisnis, nulis. malam hari kalau sebelum istirahat tuh nulis dulu. Soal 7,7 miliar tadi ya, ini pilihan mau dibayar atau tidak gitu ya. Tapi kamu memilih membayar. Ya. Oke, nah sebelum diceritakan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Dewa Eka Prayoga, yang akrab dipanggil Kang Dewa, dikenal sebagai ahli pemasaran. Ia kerap menjadi pembicara dalam seminar dan pelatihan digital marketing. Namun, siapa sangka Kang Dewa yang mendapat julukan Dewa Selling ini pernah mengalami keterpurukan. Saat berusia 21 tahun, ia mempunyai hutang 7,7 miliar rupiah. Uang dari investor dibawa lari temannya, dan Kang Dewa yang harus menanggungnya. Tragisnya, saat itu ia baru beberapa hari menikah. 2012 saya ditipu. Jadi seperti yang yang tahu, saya ditipu 7,7 M. Fakta pertama adalah ini rugi gede 7,7 miliar ini, ya. Ini tidak murni kesalahan saya. Ya, sekali lagi ya, tidak murni kesalahan saya, walaupun berarti kesalahan saya, cuman tidak murni, bukan duitnya bukan di sana. Itu yang pertama. Kedua, angkanya sangat besar. Yang duitnya itu sendiri belum pernah ada di rekening saya. Ya, ini cuma transaksi cash flow doang lewat. Ya. Yang ketiga, terjadi 18 hari pasca nikah teh. Dengan dukungan dan kerja keras bersama sang Supiah, Kang Dewa berusaha membayar hutangnya. Di tengah usahanya itu, Kang Dewa divonis mengalami gangguan saraf tepi yang menyebabkan lumpuh total dan harus menjalani perawatan selama 2 bulan. Kehadiran sang istri yang menguatkan Kang Dewa sehingga berhasil sembuh, kini di usianya yang belum genap 30 tahun, selain dikenal sebagai ahli pemasaran, Kang Dewa juga dikenal sebagai penulis sukses dan memiliki sejumlah perusahaan. Kang Dewa merasa ujian yang dialaminya selama ini untuk menjadikannya pribadi yang lebih baik, ujian untuk naik kelas. Dewa, sebelum cerita mengenai apa yang terjadi dengan 7,7 miliar dan bagaimana kok bisa bangkit kembali, aku pengen tahu karena apapun cerita latar belakang keluarga ini menarik menurut aku. Ya. Nah, kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Keluarga pasti sebenarnya kalau dari segi keluarga sendiri cukup mampu, cuman memang anak tunggal, dan dari kecil sudah ditinggal sama bapak. Ya hidup dari kecil itu sama ibu, sampai pas kuliah itu sama ibu terus. Jadi waktu SD kalau salah. SD dari kecil banget. Ditinggal oleh ayah. Ayah. Meninggal atau pergi? Pisah di waktu SD, meninggal pada saat SMP. Bagaimana ibumu menghidupi anaknya ini? Ya, yang pasti beliau sangat luar biasa ya. Jadi saya banyak belajar tentang kegigihan hidup,
tentang perjuangan gitu kan, bagaimana akhirnya pun termasuk ketika kuliah saya coba untuk bisa membantu, beliau juga support untuk bisa mencapai impian saya dan seterusnya. Jadi saya banyak belajar tentang kegigihan, tentang persistensi, perjuangan tuh dari ibu gitu. Dari kecil memang dididik untuk seperti itu gitu, karena tunggal tak ada ayah gitu. Jadi didiknya itu untuk mandiri gitu. Mandirian ini katanya semakin terlihat ketika kuliah ya? Iya, katanya kamu kuliah. membiayai kuliahmu sendiri? Nah, sebenarnya pada akhirnya waktu biaya kuliahnya itu sama ibu juga. Oh, okay. Cuman tadi karena, aduh ini gimana ya, masa saya harus merepotkan orang tua terus gitu kan. Jadi semester 1 itu udah mulai kerja. Semester Kerja 1 apa? tuh, karena saya dulu di pendidikan latar belakangnya sudah bisa ngajar kan. Akhirnya saya lamar kerja tuh di Bandung keliling-keliling, ditolak 8 bimbingan belajar. Ada juga yang yang keliru gitu, terima saya ke 9 kali itu. Nah, pas waktu diterima ya ini dapat penghasilan kan dari situ, walaupun ya untuk biaya kuliah masih sama orang tua. Semester 2 udah mulai nih, dari segi ngajar sendiri udah mulai banyak dari segi permintaan. Semester 3 alhamdulillah itu dipercaya untuk megang bimbingan belajar. Semester 4 kalau nggak salah itu udah mulai bisnis sendiri. Dari si orang yang punya bimbel tuh bilang, "Wah, saya mau ke Arab Saudi gitu kan, saya mau ada kerjaan di sana. Bantu dong cari orang yang mau beli bimbel ini gitu kan." Jadi pengen di take over gitu kan. Oh yaudah nanti saya bantuin Pak gitu kan. Cuma saya mikir, kenapa gue harus nyari orang lain ya gitu kan. Pak, ini saya ada uang, saya paling cuma uang sih segini dulu gitu kan. Yaudah saya aja yang akuisisi. Jadi peserta bimbel itu, yang siswanya itu yang ada sekitar 80 orang tuh, saya ambil alih aja. Oh kalau memang kayak gitu ya udah kamu ambil aja katanya. Oh yaudah nanti sisanya saya coba termin gitu. Dari situ mulai pertama kali bisnis dari situ. Oke, jadi akhirnya punya bimbel sendiri dalam usia yang Punya masih bimbel. relatif Waktu itu belasan tahun, 19 tahun, 18 ya, tahun 19 itu ya. tahun. Akhirnya bimbel ini sukses atau apa? Nah, alhamdulillah terus tumbuh dari siswanya cuma awalnya puluhan, nyampe ratusan kan. Terus juga kita akuisisi tempat yang samping ya, awalnya satu tempat, kita akuisisi juga gitu kan. Nah, sampai akhirnya dari situ saya banyak belajar kan. Oh, ini apalagi yang harus saya pelajari dari bisnis. Di kampus ada, saya kan masih kuliah tuh, di kampus ada lomba gitu kan. Ada namanya program mahasiswa wirausaha. Apa tuh? Oh ini, yaudahlah, saya ngajuin bikin sebuah kayak bisnis plan gitu. Ajuin, alhamdulillah menang gitu kan. Wah, dapat duit deh gitu kan. Ada lomba lagi pengumuman, pekan kreativitas mahasiswa, saya ikutan lagi. Menang lagi alhamdulillah. Wah, ini ada bakat mempengaruhi orang. Mempengaruhi dosen gitu kan. Ini luar biasa nih. Bahkan sering diundang-undang juga di mahasiswa di kampus-kampus sebagai pembicara gitu. ya. Karena mungkin mahasiswa masih muda udah mandiri gitu. Oke, menarik. Habis itu terus berkembang, sampai suatu titik di semester 7 ketemu tuh yang bangkrut tadi itu yang 7,7 M. Stop sampai di situ. Habis ini cerita. Siap. Karena momen kebangkrutan tanda kutip, kemudian dengan beban utang tanda kutip juga 7,7 miliar bagi anak usia 21 tahun ini Iya, kan tadi. 21 tahun. Itu bukan perkara gampang ya. Anak seusia itu sudah harus menanggung beban seberat itu. Tapi bagaimana menyelesaikannya dan bagaimana bangkit sehingga sampai sekarang? Nah, kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Di mana-mana kan penulis buku, wow, sukses, Iya. pengusaha hebat, kaya. Yang terjadi dengan kerugian atau utang 7,7 miliar ini? Iya, jadi memang tadi semangat bisnis yang menggebu-gebu waktu muda itu kan akhirnya segala macam yang potensinya ngasilin duit itu disikat gitu. Nah sampai iya kan, sampai pada suatu ketika tuh ada kawan gitu kan nawarin, wah ini ada peluang usaha gitu kan, di mana peluang usaha ini udah ada demand-nya, permintaannya. Ya, nah, cuman kita lagi kekurangan uang gitu kan. Nah, antum ini kan, kamu ini kan orangnya kayaknya jaringannya banyak, sering diundang waktu itu kan, juga punya usaha juga gitu kan. Kayaknya kamu bantu deh gitu kan. Nih, hitungannya kayak gini. Pas dilihat, oke, masuk akal, dicek nih. Ternyata pas saya join bulan April kalau salah, April saya join, bulan ke September itu cuma berapa bulan jalan, ternyata itu penipuan, investasi bodong. Astaga. Nah, saya tahu setelah berapa bulan jalan. Uangnya dibawa lari? Uangnya dibawa lari. Saat pas terus? kejadian itu, itu yang nyeseknya tuh. Nah, 2 minggu setelah itu? nikah. Oh iya. iya. 2 minggu setelah nikah kejadian. Wah, apa namanya? aduh, padahal mertua Kebongkar. lagi bangga-bangganya mau menantu ini. Tahu-tahu menantu kena Iya. investasi bodong. Nah, Nah, di situ- terus bagaimana menyelamatkan ini Nah, orang-orang yang 645 orang ini awalnya tuh kan ya baik-baik lah, semua kan percaya sama dewa gitu, sama Iya. kamu gitu kan. Oke, lama-kelamaan dari 645 orang ini hampir semuanya tuh ibaratnya nggak dukung, nggak mau tahu gitu kan. Awalnya tuh support, sekarang jadi pada nodong semua. Yang bertahan cuma 2-3 orang lah waktu itu kan. Wah, itu nah, akhirnya bayangin stresnya itu. ya itu yang buat stresnya di situ, pusing 3 bulan nggak bisa gerak. Terus? Nah, di bulan ketiga itu, ya ini hikmahnya juga nih buat teman-teman, kalau pas lagi jatuh, ternyata kita tuh harus banyak ketemu orang, networking, ngobrol gitu kan.
Nah, dapatlah pencerahan di workshop salah seorang guru gitu kan. Itulah ujian kehidupan, itu yang namanya hidup tuh. Ya diuji dulu baru ngambil pelajaran. Dan datangnya tiba-tiba. Sama kayak saya, gak pernah nerima duit 7,7 M-nya, cuma lewat doang kan. Iya. Harus ngembaliin 7,7 M. Wah, ini dari mana duitnya? Tunggu. Bingung. Kenapa waktu itu akhirnya memilih ya udah gue ambil alih tanggung jawab? Kan bisa aja kalau mau berantem Betul. nih. Iya. Enggak, bukan aku yang ambil, itu dia yang bawa lari. Jadi Iya. Nah dari situ juga pas waktu di kelas workshop itu, akhirnya saya tuh banyak dapat pelajaran lah ya. Ada orang-orang yang bilang bahwa, wah lu gak usah ambil tanggung jawab, lu yang ditipu gitu kan, kenapa harus balikin gitu kan. Tapi di sisi lain saya ngeliat bahwa ada orang-orang gitu kan ngasih tahu bahwa, yaudah ini ujian leadership katanya, ini ujian keimanan gitu kan, ambil alih aja. Bahkan keluarga itu bang sama berselisih. Keluarga, istri, keluarga saya. Oh, jadi ujian benar-benar itu bukan cuma di bisnis, baru nikah. keluarga juga ya. Terus? Aduh, gitu gimana ya? Udahlah saya Bismillah gitu kan. Pokoknya saya akan kembalikan. Kapan saya kembalikannya gitu kan? Mana saya uangnya? Mana saya pengen tahu gitu kan? Gak tahu. Ini gak ada duitnya gitu kan. Pokoknya saya akan kembalikan. Kapan? Gimana ya? Saya nggak tahu. Percaya sama saya akan kembalikan. Titik balik kebangkitan bagaimana? Nah, titik baliknya tuh ketika, nah ini lagi-lagi hikmahnya, ketemu orang lagi. Orang bilang, wah, lu kenapa kalau misalkan sekarang pengen balikin utang gitu kan, utang kerugian lu, kenapa gak nulis aja katanya. Waktu itu saya, iya makanya saya respon langsung resisten. Nulis gimana? Dia bilang, bayar 7,7. Gue lagi pusing, dia bilang. Saya lagi pusing bro gitu kan, nulis itu butuh konsentrasi dan segala macam. Saya ceritain tuh, ya gini bro, lu kan dulu pernah cerita, jadi sebelum kasus 7 miliar ini bang, itu pernah kejadian juga, cuman lagi-lagi bukan murni kesalahan yang dipakai utangnya. Di rumah yang di Sukabumi tadi yang orang tua longsor, butuh duit gede tuh kan. Nah akhirnya saya minjem ke teman-teman sekitar 60 jutaan lah itu, beres 4 bulan gara-gara nulis buku. Apa ini? Buku apa yang ditulis ini? Nah buku pertama itu sekarang udah jarang keluar tuh kan, jarang ada yang tahu. Bukunya udah beres, utangnya udah selesai, kejadian lagi yang 7 miliar. Nah si teman ngelihat, lu punya track record beresin utang lewat buku. Lewat buku. Iya. Terus? Saya tetap nolak, itu kan nggak bisa, gue butuh gak konsentrasi. Itu pertama, kedua, gue ngebayangin kalau bukunya udah jadi bro gitu kan, itu siapa yang mau beli? Di mana-mana kan penulis buku, wow sukses, pengusaha hebat, kaya. Siapa penulisnya? Itu yang bangkrut kan gak lucu. Siapa yang mau beli gitu kan? Saya nolak, jadi ketika itu saya nolak langsung. Gak mungkin nih. Nah sampai akhirnya saya tuh waktu jualan ceker di Bandung. Segala apapun dijual. Cekernya apa? Ceker pedas. Ceker ayam gitu? Iya, ceker keliling-keliling Bandung ya. Paling sehari cuma 10 pieces. Jualan ada orang bilang, apa ya, seblak. Ayo saya ambil seblak, jualan ceker, apa, seblak pedas juga pedas pula gitu kan. Segala dijual. Di titik lelah kita bingung nih kayak, gitu kan. Kawan saya yang bertahan pada saat bangkrut itu bilang, Mas, gimana kalau misalkan Mas nulis buku aja? Karena kan kemarin Mas, si kawan kita bilang lewat itu bisa selesai. Oh gitu ya, saya bilang. Saya waktu itu udah mulai coba nerima. Yaudah deh, dengan laptop yang waktu itu, waduh udah lepek-lepek kan, laptopnya nulisnya sambil kayak gini, saya saking udah klik gitu kan. Nulis tuh, 7 hari selesai bang. Tunggu dulu, yang ditulis apa ini? Nah bingung nulis apa kan? Apa? Udah mulai nulis apa gue gitu kan. Sudahlah, keresahan. Nulis keresahan. Pengalaman gitu kan. Terus? Makanya saya bilang, yaudahlah, judulnya gini. Judulnya? Kesalahan fatal pengusaha gitu kan. 7 kesalahan fatal pengusaha pemula, nemu 7 gitu kan. Nulis gitu kan. 7 hari beres. Di 7 bab. Laku nih bukunya? Alhamdulillah laku. Jadi pas waktu itu biasa kepepet kan, ibaratnya lagi kita kere gitu kan. Tapi ya di titik kere itulah kita kreatif. Makanya kreatif tuh kere tapi aktif gitu. Nah itu kan mikir, ada gimana ini cetaknya, siapa yang mau nyetak? Penerbit mayor kan kayaknya nggak akan keluar cepet gitu kan. Nanya teman, bro lu bisa desain nggak? Bisa desainin dong cover gitu kan. Desain cover. Muncul di Twitter. Gitu. Waktu itu masih zaman Twitter ramai sama BlackBerry gitu. Wah jualan pre-order gitu kan. Nyangkut banyak bang. Saya order, kok banyak? Oh yang nasib kayak gua banyak. Judulnya 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Oh jadi banyak orang. Iya banyak orang. Saya ada teman banyak akhirnya. Nah di situ modal yang awalnya berapa itu tuh ketutupin dari duit customer. Jadi buku ini menyelamatkan. Nasibmu kembali ya. Nah dari situ mulai ada penghasilan. Saya bangun perusahaan buku akhirnya tuh. Terus juga makin dipercaya tuh sama orang-orang. Walaupun lagi bangkrut bang ya. Dipercaya ngisi-ngisi. Ya udah saya ikutin deh undangan-undangan. Terus akhirnya 7,7 ini terlunasi nggak ini? Alhamdulillah ini terlunasi. Saya sempat ngitung bang. Saya ngitung coret-coret 7,7 M. Sananya gue punya penghasilan 10 juta gitu kan. Setahun kan berarti 120 juta. Bagi, waduh 64 tahun gitu. Waktu itu saya kan 21 tahun. 21 tambah 64, 85. Masa gue hidup cuma buat belesin utang gitu kan. Tapi ya bismillah, semuanya hajar aja, yakin gitu.
Nah akhirnya jalanin tuh kan, didiskon sama Allah tuh kan 5 tahun beres. 5 tahun. Tapi sebelum beres ada kejadian lagi yang lemes, bikin lemes. Apa itu? Sakit. Oh yang Nah, tadi. itu. Dan itu sakit dengan risiko tinggi sekali Iya. ya. Penyakitnya apa? Namanya GBS, Guillain-Barré syndrome. Nah, tadi kan berat badan saya turun 20 kilo lebih itu dalam waktu selama sakit. Katanya itu. di ICU berapa lama itu? ICU kurang lebih seminggu. Di ICU-nya doang ya. Astaga. Udah kayak koma juga sempat. Dokter mau, saya tahu potensi matinya itu 80% pas cek pertama kali setelah pulang. Bisa pulang tuh kan, check up kan, kata dokter, oh ini mujizat pak, gitu. Kenapa dok? Gitu. Iya, saya gak mungkin ngomong pada saat bapak sakit, kata dia. Ini kita rapat nih ke rumah sakit, katanya ngomongin penyakitnya Pak Dewa gitu kan. Cuma 3 orang yang kena selama rumah sakit itu berdiri pak. Oke, jadi ini memang penyakit langka. Langka. Ya? Tapi kalau lihat fotonya memang jadi kurus aneh gitu ya. 20 kilo lebih turun. Oke, jadi ini keajaiban lagi Tuhan kasih ya. Cobaan hidup sekaligus keajaiban bahwa bisa selamat gitu ya. Yang dimana itu kejadiannya itu kan belum beres. Utang kerugian beres. Masih ada. Sekian miliar lagi tuh. Tapi istri masih setia juga ini ya. Aduh. Jadi dia Harus setia, jangan masih. dia baru menikah dapat suami dengan beban utang 7,7 sakit pula. Iya, makanya kalau waktu itu kita sempat ngobrol ya bahwa kisah Dewa ini mesti dibikin novel gitu kan. Iya. Saya waktu itu rada protes gitu. Jangan saya kalaupun mau gitu. Kalaupun mau angle-nya POV-nya itu dari istri gitu. Pertama pembaca novel itu bukan cowok gitu kan. Cewek. Kedua tadi istri saya tuh luar biasa gitu perannya. Ya makanya keluarlah novel gitu. Nah, kalau ada yang tanya, Dewa atau Kang Dewa, apa yang membuat Kang Dewa ini bisa bertahan kemudian bangkit? Apa? Kalau ditanya apa yang membuat bangkit, sebenarnya lebih ke faktor internal ya, keyakinan itu sendiri gitu kan, keyakinan tentang keimanan tepatnya gitu kan, bahwa janji Tuhan tuh kan kalau misalkan kita beriman pasti diuji. Oh ini ujiannya gitu kan. Tenang, kalau misalkan sekarang masa sulit, nanti ada masa baik gitu kan, masa enak. Ya udah tunggu aja masa enaknya gitu. Oh tenang, kamu gak akan diuji kalau misalkan kamu gak bisa beresin. Oh tenang gitu kan. Itu keyakinan yang buat saya, yowes, bismillah bertahan. Tidak akan diuji melampaui kemampuannya. Oke, ya, jadi keyakinan itulah yang akhirnya buat saya, itu jadi semakin kita bertahan, semakin kita bakal menang gitu kan. Justru saat nanti gitu. Kamu punya kegiatan sosial ini ya? Sosial sebenarnya kalau saya sendiri kalau di campaign di sosial media itu seringkali bikin quote and quote ya bahwa ayo lu kudu sedekah brutal. Apa? Bahasa itu sedekah brutal. Sedekah brutal apa itu? Sedekah brutal? Ya lu sedekah pertama sesering mungkin, sebesar mungkin. Oh brutal itu. Ya, ketiga sampai lu keluarnya deg-degan lah gitu kan. Itu brutal gitu kan. Oke. Nah, ada yang mendasari saya kenapa brutal, begitu. Tadi waktu sakit, Bang. Jadi pas waktu sakit itu ada episode saya tuh kayak ngalamin kayaknya apalagi sih hidup segala macam. Ya udahlah, bikin kebaikan sebanyak mungkin, bikin legacy. Makanya sekarang saya lagi bangun pondok juga gitu kan. Wow. Ada proyati juga saya udah gambil buat charity gitu. Lebih waktu sakit sih tepatnya. Tentu kita tidak berharap semua orang sulit seperti kamu yang sakit dulu harus punya utang sampai miliaran, enggak. Tetapi kalaupun ada orang yang jatuh, yang sedang berusaha bangkit, ya. Apa nasihatmu? Iya, sebenarnya kalau misalkan kita pengen sukses, katakanlah semua orang pengen sukses, semua orang pengen bermanfaat gitu kan, ada sebuah pola yang bisa kita ambil. Polanya adalah bahwa saya akan melalui ini. Kalau Kang, gua berarti harus ngelewatin dulu dong. Nah, bukan berarti begitu juga. Orang sukses, gitu kan, orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Orang cerdas belajar dari pengalaman orang lain. Ketika teman-teman sekarang nonton Kick Andy gitu kan, oh dia juga ya dapat. Itu pelajari gitu. Gak harus mengalami sendiri. Gak harus mengalami. Dan yang namanya hidup pasti ada ujiannya. Itu konsekuensi hidup gitu kan. Kalau misalkan kita kok kayaknya gak mau diuji gitu kan, gue usah hidup. Ini seriusan gitu kan. Maka ya udah kalau kayak pengumuman hebat, terima setiap ujiannya satu paket, rezekinya satu paket. Tapi kita harus imani bahwa ujian itu pasti ujungnya akan indah, betul. Mendewasakan. Lebih baik. Oke, thank you. Dewa ya, aku hari ini belajar dan aku yakin juga pasti yang nonton acara ini juga belajar dari apa yang terjadi dalam hidupmu ya. Tidak harus mengalami tapi bisa belajar dari apa yang kita obrolin ini nanti. Oke, terima kasih. Dan di akhir acara ini, aku ingin bagi bukumu. Waduh. Coba cerita tentang buku ini, apa pesan moral apa yang mau disampaikan melalui buku judulnya Melawan Kemustahilan. Iya, jadi pada saat saya nulis buku itu, tepatnya setelah sakit yang waktu GBS itu, pada saat udah beres tuh, apa yang bisa saya kasih dalam ke teman-teman gitu kan, ya lewat buku ini gitu kan. Intinya adalah ketika kita jatuh, ketika kita gagal gitu kan, teman boleh hilang,
harta boleh hilang, itu kan semua pekerjaan boleh habis. Satu yang nggak boleh hilang, Apa itu? keimanan kita sama Tuhan. Oke, jadi ini layak dibagikan dong ya. Mangga. Silakan. Wah, tenang, ada 2 buku yang akan saya bagikan. Jadi ada 10 buku sih. Ini dari Tommy Wong tadi, judulnya Think, sebuah kisah kehidupan mencari arti kebaikan ya. Ini 10 bisa Anda dapatkan dengan cara yang sama dengan bukunya Dewa. Caranya bagaimana? Mudah saja, yaitu mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Kemudian yang kedua caranya mudah juga, yaitu melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi kelewatan mengikuti acara ini atau topik ini dari awal, jangan khawatir juga, karena Anda masih bisa mengikuti tayangan ini dari awal melalui metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Nah, bagi Anda yang ingin berbuat baik ya, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19, tapi Anda merasa tidak tahu siapa yang harus dibantu, bagaimana caranya membantu, ada cara yang mudah, yaitu melalui benihbaik.com. Tinggal klik benihbaik.com, bisa pilih siapa yang mau dibantu, dan Anda bisa berdonasi dan berbuat baik dalam hidup Anda. Akhir kata, saya berharap topik kali ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Apapun cobaan hidup, harus tetap kuat, bangkit, dan sukses. Sampai jumpa.